Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hidup rakyat. Baik, terima kasih. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Di sini adalah beberapa delegasi sementara dari pimpinan-pimpinan organisasi yang terkonsolidasi dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia atau bisa disebut PPRI. Saya sendiri adalah Sultoni, kebetulan koordinator nasional SGBN, Sentral Gerakan Buruh Nasional, yang juga merupakan bagian daripada Presidium Sekjen Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Presiden Konfederasi Serikat Nasional yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia yang hari ini akan bersama-sama dengan kawan-kawan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Lestari. Di sini saya dari Serikat Mahasiswa Indonesia yang juga tergabung dalam Persatuan Perjuangan Indonesia. Saya Tigor KPA, pengacara publik LBH Jakarta selaku tim advokasi dari teman-teman PPRI. Saya Marlo Sitompul, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia yang salah satu juga inisiator dan tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia. Saya Anwar Sastro Makhluk, saya dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia atau KPRI. Kami juga tergabung di dalam PPRI atau Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suara Bima dari Eksekutif Wilayah LMND Jabodetabek. Saya sebagai delegasi dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moken dari Organisasi Mahasiswa Pembebasan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia dan juga hari ini ikut serta Aliansi Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, itu sementara beberapa delegasi. Pertama yang perlu disampaikan bahwa pada kesempatan ini kami bersama-sama juga akan menyampaikan pernyataan sikap terkait beberapa hal yang pada kesempatan belakangan ini rakyat sedang dihadapkan oleh kebijakan Presiden rejim baru yang direpresentasikan oleh Jokowi Yusuf Kala, yang kemudian memberlakukan kenaikan harga BBM, kemudian juga di sektor rakyat lainnya kaum buruh yang kemudian berkenaan dengan momentum kenaikan upah tahunan yang sampai dengan detik ini pemerintah masih mempraktekkan dan memperlakukan upah yang sangat murah. Atas kebijakan rejim baru Jokowi dan Yusuf Kala yang kemudian menaikkan harga BBM, sebagaimana kita ketahui, juga melahirkan implikasi yang semakin memperbesar beban rakyat Indonesia yang lebih besar. Mayoritas pada umumnya mengalami tambahan beban yang sebelumnya memang dalam kondisi yang sedang berkesulitan. Nah, kita juga mengetahui bahwa di berbagai daerah, di sebagian besar daerah Indonesia melakukan penentangan, perlawanan, baik itu di kalangan mahasiswa, termasuk kaum buruh, dan juga di hampir semua sektor rakyat yang mengalami imbas daripada kebijakan atas pencabutan subsidi BBM, melakukan perlawanan penentangan. Walau sampai dengan pada kesempatan hari ini pemerintahan berkuasa masih menutup mata, tetapi ini merupakan cermin bahwa pemerintahan yang berkuasa saat sekarang ini, yang bahkan sebelumnya dianggap dan digadang-gadang sebagai pemerintahan yang pro pada rakyat, tapi pada kenyataannya kita bisa sama-sama buktikan. Oleh karenanya, gerakan massa rakyat Indonesia dari berbagai elemen yang menyadari bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang sekali lagi tidak berpihak kepada kepentingan rakyat mayoritas Indonesia, akan merespon dengan sekuat-kuatnya dan akan membuktikan kepada pemerintahan yang berkuasa bahwa pelecehan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, respon atas kenaikan BBM hanya dalam hitungan hari, hitungan minggu, maka rakyat melalui Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia akan menjawab dan akan menunjukkan penentangan yang sehebat-hebatnya, dan setidak-tidaknya
sementara ini Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia sudah memastikan pada hari Rabu tanggal 26 tidak kurang dari 60 provinsi di seluruh daerah di Indonesia di 60 kota kabupaten di seluruh Indonesia sudah kita pastikan akan ikut serta bergerak pada momentum aksi serentak pertama di hari Rabu tanggal 26, dan kemudian untuk wilayah Jabodetabek akan tersentralisir di Jakarta, tepatnya di Salemba sejak pukul 13.00, dan kemudian dipastikan daerah-daerah lain juga akan bergerak bersama. Hal ini merupakan titik tolak untuk dilanjutkan ke depan sampai kepada akan terjadinya suatu konsolidasi dan tindakan dalam bentuk mogok umum secara nasional. Itu sementara. Beberapa sebelum kami menyampaikan pernyataan sikap, akan ada tambahan dari para pimpinan organisasi yang menjadi bagian dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia. Dan sampai dengan pagi hari tadi banyak pernyataan baik SMS, FB, email dan lain sebagainya, dukungan-dukungan dan pernyataan untuk bergabung memperkuat apa yang sedang direncanakan oleh Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia. Saya Marlo Sitompul, Ketua Umum Serikat Perjuangan Indonesia dan juga yang bergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia. Jadi prinsipnya aksi kami besok adalah kegelisahan bersama. Jadi kegelisahan itu juga dirasakan bukan saja oleh kawan-kawan mahasiswa. Jadi kegelisahan itu juga dirasakan oleh kaum miskin kota, buruh, nelayan, dan petani. Dampak dari kenaikan harga BBM ini jelas. Sekarang kalau kita cek akibat kenaikan ini luar biasa lonjakannya. Contoh, harga telur aja naik 20%. Hampir semua kebutuhan pokok masyarakat tuh naik. Dan implikasinya jelas. Ditambah lagi kita tahu bagaimana persoalan-persoalan yang harusnya sudah menjadi agenda pemerintah itu jelas. Kalau soal kesehatan gratis, pendidikan gratis itu sudah menjadi kewajiban pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 2. Orang terlantar maupun orang yang tidak mampu harusnya dibimbing oleh negara. Nah, dalam persoalan itu maka saya juga sebagai Ketua Umum FPRI pada Rabu besok kita akan turun yang tadi disampaikan di 60 kota. 60 kota kita akan turun. Yang pasti akibat kenaikan harga BBM ini jelas. Penetapan juga yang dilakukan oleh Wagub maupun gubernur soal UNP itu belum dihitung dari kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah Jokowi. Sekali lagi, sama juga persoalan kenaikan harga bis juga tidak melibatkan rakyat. Makanya saya bersama PPRI menyerukan kepada rakyat Indonesia khususnya, ayo kita turun bersama melakukan aksi simpati, melakukan aksi bertahan khususnya untuk di Jakarta. Kita akan kumpul di Salemba Raya untuk melakukan rapat akbar raksasa untuk mengatakan menolak kenaikan harga BBM, batalkan kenaikan harga BBM sekarang juga. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Hidup mereka! Hidup! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan bahwa persoalan kenaikan harga BBM ini adalah awal dari pengkhianatan pemerintahan Jokowi JK terhadap rakyat Indonesia. Karena itu kami berpendapat bahwa kenaikan harga BBM adalah salah satu ciri pemerintahan yang akan menindas rakyat lewat kebijakan-kebijakan lain. Oleh karena itu, ingin saya tambahkan beberapa hal dari apa yang akan dilakukan oleh Pusat Perlawanan
rakyat Indonesia bahwa di 60 kota dari 15 provinsi yang siap melakukan aksi, maka tanggal 2 adalah momentum awal untuk menyatukan seluruh gerakan rakyat Indonesia dengan tujuan melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan BBM. Tujuannya adalah membatalkan kenaikan harga BBM. Yang kedua adalah kita tahu akhir tahun ini seluruh buruh Indonesia melakukan perlawanan terhadap upah murah, dan hari ini terbukti bahwa hampir semua keputusan upah minimum provinsi itu tidak berpihak kepada kepentingan buruh, apalagi dengan kenaikan harga BBM. Sehingga kami menolak politik upah murah yang kemudian upah minimum provinsi di seluruh Indonesia itu adalah salah satu bentuk pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat pekerja. Nah, hal ini yang kemudian sama dihadapi oleh kawan-kawan tani. Petani di mana-mana hari ini terjadi sebuah represivitas oleh aparat yang kemudian hanya ingin tinggal di tanahnya masing-masing, di lokasinya masing-masing, kemudian digusur dan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Yang sebelumnya mereka masih bisa menempati lahan yang ditempatinya. Belum lagi represivitas pemerintah lewat aparat tentang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh. Di hampir semua aksi-aksi buruh, aksi-aksi upah hari ini diperhadapkan dengan situasi yang sangat menyulitkan kaum buruh Indonesia. Isu-isu lainnya menjadi alat persatuan bagi kami, dan kami akan memulai pada tanggal 26 November sampai kemudian pemerintah tahu dan paham tentang apa yang menjadi persoalan rakyat, lalu kemudian membatalkan dan sungguh-sungguh membatalkan kenaikan harga BBM. Apabila tidak, maka gerakan rakyat akan semakin besar, akan semakin banyak, termasuk kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia. Kami menyuruhkan untuk menyatu padu dengan gerakan rakyat yang lainnya, agar tidak lagi dilihat sepele oleh pemerintah, bahwa pemerintah hari ini bukanlah pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, tapi pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan modal dan menjadi sebuah pemerintahan yang anti terhadap kepentingan rakyat. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan perwakilan dari Serikat Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia, bahwa apa yang kami inisiasi hari ini, gerakan rakyat yang kami inisiasi hari ini adalah satu bentuk keprihatinan terhadap kebijakan rezim Jokowi JK yang anti rakyat. Jelas, rencana kenaikan harga BBM itu tidak selesai hari ini, tapi pencabutan subsidi ini akan dilanjutkan. Kalau merujuk pada statementnya Wakil Presiden, akan berlanjut di bulan Maret 2015. Ini adalah satu langkah jelas bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan anti subsidi. Pemerintahan hari ini adalah pemerintahan anti rakyat. Bahwa seharusnya yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi JK harusnya adalah energi murah, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Tapi hari ini kita sudah menemukan satu kenyataan bahwa itu hanyalah omong kosong. Program-program bantuan sosial yang selama ini digembar-gemborkan oleh rezim yang katanya subsidi BBM akan dialihkan kepada pendidikan, kepada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan segala macamnya itu adalah satu bentuk kebohongan publik. Kita bisa dengan mudah menemukan bahwa hari pendidikan masih mahal, kesehatan pun hanya dikomersialisasikan oleh BPJS. Bahkan hari ini mayoritas jutaan keluarga
keluarga buruh di Indonesia dihadapkan pada satu skema politik upah murah. 2015 adalah satu tahun ancaman juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita selain dihadapkan pada liberalisasi migas, kita akan dihadapkan pada liberalisasi ekonomi, masyarakat ekonomi ASEAN, di mana buruh tetap akan disetting dengan politik upah murahnya, di mana KMK dia harus tergusur dengan alih fungsi lahan, di mana mahasiswa dan juga pelajar dia akan dihadapkan pada satu liberalisasi jasa. Ini adalah satu kondisi yang cukup memprihatinkan, satu kondisi yang harus direspon oleh seluruh gerakan, baik itu gerakan buruh, gerakan mahasiswa, KMK, petani, dan juga seluruh gerakan-gerakan di Indonesia. Hari ini kita akan menyatakan sikap tegas bahwa rakyat akan bersatu untuk menolak kebijakan-kebijakan pro-liberal dari rezim Jokowi JK. Oleh karena itu, kami dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia menyerukan juga kepada kawan-kawan di daerah-daerah untuk terus mengawal aksi-aksi kita. Tidak hanya berhenti di minggu ini, tidak hanya berhenti di minggu depan, tapi kita akan lanjutkan perjuangan-perjuangan untuk menuntut upah layak, perjuangan untuk menuntut pendidikan gratis, untuk menuntut satu penyediaan energi yang murah bagi rakyat di hari-hari depan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya mewakili dari Aliansi Mahasiswa Indonesia, yang dimana kita sudah bergerak hampir puluhan kampus di Jakarta. Kita ingin menjawab pertanyaan Pak Yusuf Kalla sebenarnya. Jadi ada dua tantangan sebenarnya gerakan hari ini. Yang pertama, kita harus segera membatalkan kembali rencana kenaikan harga BBM di tahun 2015. Yang kedua, menjawab provokasi Pak Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden bahwa mungkin gerakan penolakan kenaikan harga BBM hanya berjalan selama 2 minggu. Yang ketiga, kami juga ingin menjawab pertanyaan dari atau pernyataan dari Bapak Faisal Basri selaku Ketua Tim Pemberantas Mafia Migas, di mana dia bilang bahwa gerakan mahasiswa hari ini murni hanya membela dirinya sendiri. Tapi kami hari ini berada di dalam satu panggung bersama Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia, membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada pemerintah, bahwa hari ini mahasiswa tidak berjuang sendiri, tapi mahasiswa hari ini berjuang bersama gerakan buruh, bersama gerakan petani, bersama gerakan rakyat miskin kota, dan bersama gerakan-gerakan yang lainnya. Untuk itu, kami menyerukan bahwa tanggal 26 kami akan melakukan aksi serentak di 50 kota, yaitu tergabung dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia, dan juga akan menyerukan kepada seluruh pabrik-pabrik, kampus-kampus melakukan mogok nasional. Jadi tantangan inilah yang harus kita jawab. Ketika pemerintah hari ini menyepelekan gerakan, mungkin tidak masalah kami gerakan dipandang sebelah mata, tapi itulah persoalan yang harus dijawab oleh kawan-kawan gerakan. Bukan hanya sekedar pencabutan subsidi yang kami tolak, tapi pemiskinan secara sistematis yang dilakukan pemerintah hari ini melalui berbagai macam program neoliberalisasinya, ini yang akan kami tolak. Kami membutuhkan presiden yang jujur. Kami membutuhkan pemerintahan yang jujur. Tidak perlu bertele-tele seperti Presiden Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Tampilannya yang pro rakyat ternyata hari ini mengilusi rakyat Indonesia. Dan hari ini kami merasa dihianati oleh pemerintahan yang baru saja dilantik. Belum sampai 2 bulan, belum sampai 100 hari, tapi kabinet kerjanya adalah menindas rakyat. Kabinet kerjanya hanya melanjutkan program-program neoliberalisasi di masa kepemimpinan SBY Budiono. Dan ini yang harus kita tahan, dan ini yang harus kita lawan. Mungkin dari itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat.
Oke, terima kasih. Mungkin akan menambahkan soal kenapa sampai posisi mahasiswa hari ini masih terus melakukan perlawanan terhadap kenaikan BBM. Sudah barang tentu bahwa pemotongan terhadap subsidi buat rakyat adalah satu kebijakan terhadap menjawab tuntutan krisis modal internasional yang terus memaksakan negara-negara sedang berkembang untuk harus bagaimana mengeksploitasi dan kemudian melakukan akumulasi besar-besarnya. Sehingga bagi kami mahasiswa, BBM adalah salah satu isu yang harus terus direspon karena ini akan berimbas terhadap sektor pendidikan, di mana bisa jadi bahwa hari ini kita bisa lihat bahwa dengan kenaikan harga BBM sudah dilanjutkan dengan kenaikan tarif perhubungan untuk seluruh transportasi kecuali perhubungan laut yang hari ini tidak mengalami kenaikan. Sehingga kenaikan BBM merupakan satu kebijakan yang hari ini kita menilai bahwa pemerintahan Jokowi JK adalah titipan daripada pemerintahan imperialis yang sudah pada tentu melanjutkan program-program imperialisme di Indonesia dengan melakukan eksploitasi dan pengisapan terhadap sumber daya alam Indonesia. Sehingga di tanggal 26 November nanti kami mahasiswa yang hari ini tergabung di Aliansi Mahasiswa Indonesia melakukan satu aksi geruduk kampus mulai dari jam 9 pagi dan akan bertemu di titik Salemba untuk sama-sama melakukan aksi serentak nasional. Dan kami organisasi nasional yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia akan melakukan seruan kepada seluruh daerah untuk sama-sama bergerak dan membatalkan kenaikan harga BBM yang sudah pada tentu akan menyengsarakan rakyat. Untuk itu kami meminta dukungan oleh seluruh rakyat, seluruh sektor, baik sektor buruh dan tani dan seluruh rakyat yang tertindas untuk sama-sama melakukan perlawanan terhadap pemerintahan imperialis Jokowi JK. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera dan salam kebangsaan. Saya Sastro, saya dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, sebuah organisasi yang anggotanya adalah Federasi Serikat Buruh, Federasi Petani, Federasi Nelayan, Masyarakat Adat, kemudian Perempuan, dan juga Miskin Kota. Momentum kenaikan BBM, saya pikir berkali-kali kita sudah melakukan respon. Nah, hal yang mungkin perlu kita cermati secara mendalam, ya, itu sesungguhnya adalah kenapa subsidi harus dicabut. Ini menunjukkan bahwa siapapun pemerintahan yang memimpin Indonesia, ketika dia mengagendakan pencabutan subsidi, berarti itu sudah menyalahi konstitusi dan dia mengarah ke ekonomi pasar atau liberalisme atau neoliberalisme. Kita sebelumnya tidak menduga apa yang dilakukan oleh Joko Widodo, di mana Joko Widodo ini dipilih oleh mayoritas masyarakat yang selama ini tidak tergabung di dalam 12 partai-partai itu. Banyak sekali relawan-relawan, banyak sekali aktivis-aktivis yang mendukung Joko Widodo yang dalam tanda kutip dikatakan presiden populis. Tetapi baru genap 1 bulan, ternyata populisme Jokowi adalah palsu, ya. Karena apa? Seharusnya ketika misalkan terpaksa harus menaikkan BBM pun seharusnya bicara dong dengan rakyat. Unsur partisipasi yang selama ini dibangga-banggakan oleh perkembangan demokrasi di Indonesia itu lenyap sudah ketika apa yang dilakukan oleh Jokowi JK saat ini menaikkan BBM. Hal lain yang perlu kita cermati adalah berbagai kesepakatan, baik itu bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara, baik itu Cina, Australia, Amerika, dan lain-lain, itu juga semakin mengarah untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam kita, termasuk pembangunan infrastruktur yang kesemuanya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi lebih pada untuk menopang ekonomi global, baik itu semacam World Bank, IMF, dan kekuatan neoliberal lainnya. Kemudian
kita juga perlu bicara sedikit tentang apa yang dialami oleh rakyat Indonesia hari ini. Iya, naiknya cuma 2.000, tapi dampaknya dari transportasi saja, misalkan di Jakarta, bis-bis sudah naik 1.000 misalkan. Travel misalkan, yang sering saya naiki dari Jakarta ke Bandung misalkan sudah naik 15.000. Belum harga telur, belum harga cabai, belum harga beras. Yang itu semuanya harus ditanggung oleh rakyat. Oke lah, ada kartu Indonesia Sehat ataupun Indonesia Sejahtera yang disebarkan totalnya adalah sekitar 400.000 per bulan untuk 15 juta penduduk Indonesia. Tapi dasar perhitungannya pun itu adalah dasar perhitungan kemiskinan yang palsu. Data BPS yang diambil adalah data dari pendapatan per hari 0,8 US dollar per hari. Bukan misalkan standar MDGs yang $2 per hari. Kalau standarnya adalah $2 per hari misalkan, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tergolong miskin. Nah, dari berbagai hal inilah, makanya menjadi keperhatian kita bersama, menjadi perhatian kita bersama, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan serikat buruh, serikat mahasiswa, kawan-kawan serikat miskin kota, dan berbagai organisasi rakyat yang ada di Indonesia mulai merespon. Sebelumnya kita tahu bahwa respon yang dilakukan di daerah-daerah adalah sporadis. Di Makassar sendiri, di Bandung sendiri, di Surabaya sendiri, di Lampung sendiri, di semua kota hampir merespon. Saat ini kami mencoba untuk melakukan konsolidasi. Jadi mengkonsolidasikan perlawanan gerakan yang menentang kebijakan yang anti rakyat ini secara bersama-sama dalam wadah perlawanan, pusat perlawanan rakyat Indonesia. Supaya apa? Tentu ketika lidi hanya 1 biji, dia tidak akan bisa untuk membersihkan kotoran. Tetapi kita ketika gabung, itu akan menjadi kekuatan yang besar. Inilah yang sedang kita lakukan. Kami berharap kawan-kawan media yang ada di sini itu bisa memberikan penjelasan kepada seluruh rakyat melalui medianya masing-masing bahwa perlawanan kami adalah perlawanan yang sungguh-sungguh merupakan jeritan rakyat Indonesia. Perlawanan kami bukan perlawanan yang akal-akalan seperti yang dituduhkan oleh berbagai intelektual, berbagai pejabat negara yang semuanya seakan-akan melecehkan bagaimana nasib rakyat Indonesia. Mungkin dari kami itu saja. Kami berharap bahwa aksi yang akan kita mulai tanggal 26 November ini barulah permulaan aksi serentak secara nasional. Jika memungkinkan, kami akan mengerahkan seluruh anggota kami, jaringan kami untuk melakukan pemogokan umum. Tentu itu kita akan ukur, akan kita lihat secara bersama-sama, kita tidak terburu-buru. Targetan kita adalah pertama, membatalkan kenaikan BBM. Kedua, memaksa Jokowi JK agar berani untuk memberantas mafia migas, menasionalisasi aset-aset vital seperti migas dan juga perusahaan-perusahaan yang memang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang ketiga adalah menolak atau melawan segala bentuk represivitas. Jadi sekali lagi, yang direpresif bukan hanya kawan-kawan buruh yang di kota yang melawan kenaikan BBM maupun menuntut kenaikan upah, tetapi juga kawan-kawan petani, kawan-kawan nelayan yang saat ini sedang berjuang secara bersama-sama dan menghadapi kekerasan baik itu militer maupun paramiliter. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke Bung Tony. Terima kasih. Saya Tigor KPA dari LBH Jakarta. Pertama-tama kami juga mengecam kebijakan pemerintahan Jokowi JK yang mengurangi subsidi BBM melalui permen SDM tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar tertentu. Atas dasar kami mengecam pertama karena hal ini tidak dilakukan melalui konsultasi publik atau partisipasi publik. Yang kedua, Jokowi JK tidak melakukan proses mitigasi atau pengurangan dampak sosial apabila BBM ini subsidi dikurangi.
yang mengakibatkan kenaikan harga dasar itu meningkat tajam. Kemudian yang kedua, bahwa UMP yang dibahas di berbagai daerah, kenaikan BBM tidak dijadikan dasar untuk pembahasan BBM. Nah, yang ketiga, kami juga mengecam tindakan represif aparat kepolisian baik TNI maupun Polri yang melakukan tindakan represif terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat, buruh ataupun mahasiswa menentang kebijakan pengurangan subsidi maupun penolakan UMP yang tidak berdasarkan pada upah layak. Nah, akibatnya banyak korban yang jatuh baik dari buruh maupun mahasiswa maupun dari masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh aparat bisa dikategorikan suatu pelanggaran hak asasi manusia karena menentang kebebasan untuk berpendapat dan melakukan ekspresi. Yang keempat, kami mengecam juga, mengharapkan kepada aparat supaya tidak melakukan tindakan represif lagi terhadap aksi-aksi yang akan kami lakukan baik di seluruh daerah yang dilakukan oleh PPRI maupun organisasi-organisasi lain ke depannya. Selaku tim advokasi dari LBH Jakarta akan siap mengawal apabila aksi-aksi PPRI baik di Jakarta maupun di beberapa daerah yang adanya represif dari tindakan aparat baik dari Polri maupun TNI. Yang kelima, kita menginginkan agar TNI tidak masuk ke dalam hal-hal pengamanan karena ini adalah wewenang Polri. TNI lebih baik tidak ikut campur. Ini kewenangan Polri. Secara undang-undang sudah jelas fungsi dan tugas TNI sudah dimandatkan oleh undang-undang, sehingga tidak layaklah TNI melakukan represif bersama-sama Polri di dalam pengamanan aksi-aksi yang ke depan yang akan kami lakukan. Itu saja dari kami. Ya, demikian saya kira paparan dari seluruh unsur, terutama para pimpinan dari Pusat Pelayanan Rakyat Indonesia, baik dalam soal perspektif secara ekonomi, secara politik, sosial, telah disampaikan, yang kemudian berkesimpulan bahwa tidak ada pembenaran sama sekali atas pencabutan subsidi BBM dan kemudian menaikkan harga BBM. Kemudian juga menyangkut kebijakan politik upah murah terhadap kaum buruh. Di kesempatan hari ini juga Pusat Pelayanan Rakyat Indonesia menyerukan, selain juga sampai hari ini kaum buruh terus bergerak, di Bekasi juga akan dipastikan akan lumpuh dan sedang dilakukan upaya-upaya konsolidasi. Di akhir Rabu dipastikan juga akan lumpuh. Hari ini juga di Serang, Banten juga sedang bergerak. Teman-teman buruh juga di balai kota, beberapa pusat kawasan industri, di beberapa teritori itu terus bergerak. Selain unsur-unsur mahasiswa juga terus bergerak dan akan berkelanjutan hingga kemudian kenaikan harga BBM digagalkan dan kemudian kebijakan upah terhadap kaum buruh tentu dapat dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh kaum buruh Indonesia. Lalu pada kesempatan hari ini juga Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia menegaskan bahwa rakyat akan menjawab setiap kebijakan oleh pemerintahan yang anti rakyat dengan perlawanan yang akan terus berkepanjangan dan akan semakin besar. Rakyat yang di dalamnya terdapat kaum buruh, mahasiswa, petani, nelayan, dan seluruh elemen rakyat yang terkorbankan sudah belajar banyak dari kebijakan-kebijakan setiap pemerintahan yang selama ini berkuasa, yang berulang-ulang menaikkan harga BBM dengan ilusi, dengan dalih yang diada-adakan, yang semuanya adalah bentuk pembohongan. Maka di kesempatan hari ini rakyat akan menjawab dengan perlawanan yang akan terus berkelanjutan dan semakin meluas. Kemudian kami juga menegaskan konsolidasi dan perlawanan ini murni dari gerakan rakyat tanpa kooptasi elit partai politik manapun dan tidak menjadi bagian daripada keseluruhan elit, apalagi kemudian konsolidasi antara dua seteru di parlemen, baik untuk MP, KIH. Kami menyatakan mereka semua adalah elit yang anti terhadap rakyat. Oleh karenanya Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia menegaskan bahwa saatnya rakyat bergerak bersatu padu secara nasional dan kemudian menyadari sudah tiba waktunya untuk bagi seluruh elemen rakyat mayoritas Indonesia membangun satu kekuatan politik alternatifnya dan bukan kekuatan politik elit yang selama ini telah menistakan dan menindas rakyat Indonesia.
Maka kami akan membacakan statement Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia PPRI. Siapkan perlawanan serentak nasional 26 November. Batalkan kenaikan harga BBM, hapus politik upah murah, hentikan liberalisasi ekonomi. Pada 18 November 2014, pemerintahan Jokowi JK resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga premium naik dari 6.500 menjadi 8.500. Sementara harga solar naik dari 5.500 menjadi 7.500. Alasan pemerintah, konsumsi BBM merupakan sektor konsumtif, sehingga ketika anggaran terjepit, uang subsidinya lebih baik dialihkan ke sektor produktif. Alasan ini adalah omong kosong belaka. BBM bukanlah sektor konsumtif seperti barang mewah. Jenis kendaraan yang paling banyak menggunakan BBM adalah sepeda motor, bukan mobil pribadi. Menurut data BPS, pada tahun 2012 ada sekitar 76,3 juta sepeda motor di Indonesia, sementara mobil penumpang hanya berjumlah sekitar 10,4 juta. Kebanyakan pengguna sepeda motor adalah rakyat pekerja, bukan kelas atas. Dan sepeda motor kebanyakan digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah dalam pengertian produktif, bukan untuk hura-hura atau kegiatan konsumtif lainnya. Dampak kenaikan harga BBM, ongkos transportasi mereka, baik yang menggunakan angkutan umum maupun sepeda motor, pasti akan naik. Padahal pendapatan mereka tidak naik seberapa dalam upah minimum yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Parahnya, kenaikan harga BBM ini ditetapkan oleh pemerintah di tengah berbagai macam persoalan yang masih mendera rakyat pekerja. Sistem pengupahan yang ada sekarang, misalnya, masih sangat buruk. Komponen KHL yang menjadi basis dan upah minimum yang diatur oleh Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 masih jauh dari layak. Selain itu, masih ada pula sistem penangguhan upah yang sering disalahgunakan pemodal yang tidak mau menjalankan kewajibannya membayar upah sesuai UMP atau UMK. Pemerintahan Jokowi JK pun berusaha mengkompensasikan kenaikan harga BBM dengan mengeluarkan kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat, dan kartu Indonesia Pintar. Namun, hak rakyat atas BBM murah tidak bisa ditukar-tukar dengan kebutuhan lain yang sama pentingnya. Baik hak atas BBM murah, kesehatan, dan pendidikan gratis serta berkualitas, semuanya harus dipenuhi. Lagi pula, kartu-kartu Jokowi bukan solusi atas problem rakyat pekerja. Kartu Indonesia Sehat, misalnya, hanyalah merek baru dari PBI atau penerima bantuan iuran BPJS yang sudah ada sejak zaman SBY dan sejatinya merupakan bisnis asuransi berkedok pelayanan kesehatan. Jika anggaran negara dikatakan tidak mencukupi untuk membiayai program ini, itu, dan segala macam yang belum tentu berguna juga untuk rakyat, pemerintah tidak seharusnya juga memilih untuk menghemat anggaran subsidi. Selain menghemat, pemerintah masih punya jalan untuk menambah pendapatan negara melalui banyak cara. Salah satunya adalah meningkatkan pajak bagi kelas atas atau menasionalisasi aset-aset vital nasional. Jikapun menghemat, pemerintah juga masih punya pilihan untuk menghemat biaya-biaya perjalanan dinas dan kementerian, atau bahkan menolak membayar hutang luar negeri yang setiap tahunnya membengkak. Dari uraian di atas, pemerintahan Jokowi JK bukanlah pemerintahan yang pro terhadap rakyat, melainkan pemerintahan yang bekerja, kerja untuk menindas rakyat, sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dan dari kebijakan yang dijalankan sekarang ini, terlihat jelas bahwa Jokowi JK masih bersetia pada jalur ekonomi neoliberal yang sudah terbukti gagal mensejahterakan rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Oleh karena itu, kami dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) menyatakan sikap: 1. Batalkan kenaikan harga BBM. 2.
upah layak untuk buruh. 3. Hentikan represivitas gerakan rakyat oleh aparat dan militer. 4. Nasionalisasi sektor migas serta aset-aset vital dan strategis bagi penambahan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. 5. Berlakukan pajak progresif yang ketat bagi penambahan pendapatan negara, sehingga ketika rejim Jokowi JK beserta oligarki partai-partai pemodal di DPR tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, maka partai alternatif berbasis rakyat pekerja menjadi satu keharusan untuk dibangun oleh seluruh elemen rakyat yang sadar demi kedaulatan rakyat. Baik, demikian. Hidup rakyat. Ya, saya kira itu siaran pers dari kami.